Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat receh, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Amin. Untuk sahabat receh, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Counter 3D. Mudah-mudahan untuk kawan-kawan sahabat receh semua tidak pernah bosan untuk mendengarkan ocehan-ocehan saya ini, yang mungkin sedikit banyaknya ocehan saya ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana cara mengatur atau memanage keuangan serta melakukan pembukuan di bidang counter. Karena kita sedang menjalankan sebuah bisnis, maka pembukuan atau manajemen keuangan itu perlu diperhatikan agar bisnis kita bisa berkembang. Untuk kawan-kawan yang baru memulai membuka usaha counter, tonton video ini, jangan dulu di skip. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat dan diterapkan di counter kawan-kawan semua, agar counter kawan-kawan tidak tersesat karena uang habis dan barang tidak bisa restock kembali. Kalau dilihat dari segi persaingan atau dari selisih keuntungan jualan di bidang counter, keuntungannya itu sangat tipis sekali. Tapi bila kita sudah menemukan siklus yang cocok dan juga tempat yang tepat, maka akan sangat menguntungkan hasil dari penjualan di bidang counter ini, dan juga akan sangat cepat untuk berkembang. Selain dari siklus serta tempat yang tepat, ada faktor yang bisa membuat counter kita berkembang, yaitu dari pembukuan serta manajemen keuangan yang benar-benar harus diperhatikan. Mungkin dari kawan-kawan ada yang belum tahu apa manfaat dari kita melakukan pembukuan serta manajemen keuangan untuk counter kita. Manfaat dari kita melakukan pembukuan ialah kita bisa mengetahui berapa keuntungan kita setiap harinya, serta kita bisa mengatur berapa pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan konsumtif kita, supaya tidak melebihi hasil dari pendapatan kita. Saya yakin dari kawan-kawan counter yang sedang menonton video ini mungkin sudah memiliki metode atau cara melakukan pembukuan masing-masing. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya melakukan pembukuan atau memanage keuangan biar counter saya bisa berkembang dan tidak tersesat karena uang habis dan barang tidak bisa restock kembali. Sebelumnya saya akan flashback dulu ke awal mula saya membuka counter di tahun 2020. Awal mula saya merintis usaha counter itu mempunyai modal 4 juta rupiah. Tentunya ini sangat minim sekali. Makanya saya selalu memperhatikan pembukuan bentuk keuangan counter saya, supaya saya bisa mengetahui berapa keuntungan yang saya dapatkan setiap hari dan juga bisa memanage berapa pengeluaran yang harus saya keluarkan untuk konsumtif saya setiap harinya. Di awal-awal saya membuka counter, saya hanya mempunyai beberapa aksesoris seperti template glass, soket HP, dan juga kabel data. Karena modal awal saya yang sangat minim, saya hanya stok barang yang banyak diminati konsumen biar modalnya cepat untuk berputar. Dan untuk isi dari etalasenya, di awal saya buka counter, saya hanya mengisinya dengan kartu perdana dan juga voucher kosong. Belum seperti sekarang yang alhamdulillah sudah bisa diisi dengan voucher di berbagai macam provider. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan intinya. Untuk kawan-kawan, sebelum kita melakukan pembukuan, kita harus mempunyai pola terlebih dahulu untuk mengatur keuangan counter kita. Di sini ada dua pola yang bisa kawan-kawan pilih salah satunya dalam mengatur keuangan counter kawan-kawan.
Yang pertama adalah apakah kita akan menggabungkan semua modal dan semua kategori penjualan dalam satu buku catatan, atau pola yang kedua, apakah kita akan memisahkan masing-masing modal dan juga masing-masing kategori penjualan dalam beberapa buku catatan. Di sini saya memilih pola yang kedua, yaitu memisahkan masing-masing modal dan juga masing-masing penjualan dalam beberapa buku catatan. Tujuannya ialah supaya saya bisa mengetahui berapa keuntungan dari kategori barang yang kita jual tersebut. Dan kita juga bisa menentukan keuntungan dari kategori barang apa yang akan kita pakai untuk kebutuhan konsumtif kita setiap harinya. Setelah saya menentukan pola apa yang akan saya ambil dalam mengatur keuangan untuk pembukuan konten saya, baru saya memutuskan kategori apa saja yang akan saya pisahkan modal serta hasil penjualannya. Ada 3 kategori yang saya pisahkan modal serta hasil penjualannya. Yang pertama, kategori dari modal serta penjualan untuk pulsa dan unjuk kuota. Yang kedua, ada kategori hasil penjualan dan modal dari voucher. Dan kategori yang ketiga ada dari modal serta hasil penjualan untuk aksesoris. Sekarang saya akan contohkan cara pembukuannya. Karena saya memisahkan 3 kategori barang dan penjualan dalam masing-masing buku catatan, tentunya yang harus saya siapkan pertama adalah buku catatannya. Di sini ada buku catatan untuk mengelola keuangan konten saya. Yang pertama ada buku catatan untuk modal dari saldo. Dan yang kedua ada buku catatan untuk penjualan aksesoris. Untuk yang ketiga ada buku catatan dari penjualan voucher. Saya akan jelaskan dulu untuk pembukuan dari saldo. Penjualannya meliputi isi pulsa, isi token, top up e-wallet, serta top up etol, dan juga transfer ke semua bank. Untuk pembukuan dari aksesoris, penjualannya meliputi seluruh aksesoris, termasuk minyak wangi, shopcase HP, kabel data, dan lain-lain. Untuk pembukuan dari voucher, penjualannya meliputi voucher data dan juga kartu perdana. Mari kita bedah satu persatu cara pembukuannya. Untuk kawan-kawan jangan di skip dulu karena ini inti dari videonya. Dan jika nanti ada manfaatnya bisa kawan-kawan terapkan di konten kawan-kawan. Yang pertama kita bedah dulu dari pembukuan saldo. Saya akan contohkan di sini hasil dari penjualan pencatatan saldo di tanggal 30 bulan 11 tahun 2023. Pas awal saya buka konten, saya selalu merincikan jumlah saldo yang saya punya dan juga saya selalu mencatat pengeluaran sekecil apapun, apalagi untuk kebutuhan konsumtif. Tidak lupa juga saya selalu mencatat jumlah uang yang masuk, misal dari yang bayar utang atau lainnya. Sekarang kita rincikan cara menghitung keuntungan dan cara memanage keuangannya. Untuk menghitung keuntungan di setiap masing-masing transaksi, saya mengambil selisih Rp2.000 dari harga modal. Kecuali untuk jasa transfer semua bank, saya ambil selisih Rp5.000 tergantung besaran total transfernya. Misalnya ini saya dalam sehari melakukan transaksi e-wallet sebanyak 61 kali, lalu saya jumlahkan dengan total transaksi pulsa, transaksi etol, dan juga transfer ke semua bank. Jika semua total keuntungannya udah kita ketahui, baru kita bisa memanage keuangan untuk pengeluaran konsumtif kita.
usahakan pengeluaran konsumtif kita tidak melebihi dari hasil keuntungan kita perharinya, agar keuangan kita tetap sehat dan bisnis kita bisa berkembang. Untuk pembukuan yang kedua mengenai catatan penjualan voucher dan kartu perdana. Untuk pencatatan voucher ini tidak serumit pencatatan saldo. Kita di sini tinggal tuliskan nama barang, terus harga modal dan juga harga jual. Saya contohkan di sini sedikit. Saya menjual voucher Eksis 43 dengan harga modal 9.500 dan harga jual 11.000. Dan usahakan setiap pada pembeli kita harus selalu mencatatnya. Untuk rincian total keuntungannya, kita jumlahkan total dari semua hasil penjualan dan dikurangi total jumlah harga modal. Nanti akan ketemu selisih dan itu yang akan menjadi keuntungan buat kita. Untuk pembukuan yang ketiga mengenai pencatatan penjualan aksesoris. Di sini pencatatan penjualan aksesoris hampir sama kayak pencatatan penjualan voucher. Kita tinggal tulis nama barang, harga modal, dan harga jual. Untuk menghitung keuntungannya, kita tinggal jumlahkan harga jual dikurangi harga modal dan akan ketemu selisih yang menjadi keuntungan buat kita. Dan jangan lupa untuk merincikan total saldo biar memperjelas pengeluaran dan pemasukannya. Mungkin bagi kawan-kawan, cara pencatatan saya ini terlihat sangat rumit sekali. Tapi bila kita sudah terbiasa melakukannya, akan sangat mudah sekali. Keuntungan dalam pencatatan ini, selain kita bisa mengatur atau memanage pengeluaran kita juga bisa mengembangkan modal. Kita bisa menentukan dari kategori barang apa yang keuntungannya bisa kita kembalikan terus ke modal. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan bagaimana cara melakukan pembukuan dan juga memanage keuangan untuk konter kita. Mudah-mudahan ocehan saya tadi bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua dan bisa diterapkan di konter kawan-kawan. Sebelum saya tutup videonya, jangan lupa terus dukung channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dengan cara like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.